Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwin Maulana, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi UPBJJ UT Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 0550684469. Pada video ini saya akan melakukan praktikum untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ya, pada tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman ini saya diminta untuk membuat program sederhana menggunakan operator, if, dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, 1. Jika golongan A gajinya 5 juta, jika golongan B gajinya 6.500.000, jika golongan C gajinya 9.500.000. Kemudian gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. 1. Jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika di input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika di input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Kemudian membuat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. 2. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. 3. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. 4. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. 5. Jika karyawan lembur lebih atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Baik, di sini saya sudah membuka aplikasi Visual Studio Code dan saya juga sudah membuat kelas dengan nama hitung gaji karyawan.java. Untuk selanjutnya saya akan menulis kode-kode programnya. Namun untuk video penulisan kode programnya akan saya percepat untuk menghemat waktu. Nah, berikut ini adalah hasil program yang sudah saya buat. Sedikit penjelasan mengenai program perhitungan gaji karyawan ini yang telah saya buat ini. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan mengimplementasikan atau menggunakan operator, struktur if, dan array sesuai dengan ketentuan pada soal tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, untuk setiap bagian kode, yang pertama di sini ada deklarasi array gaji dan array persen lembur atau array lembur di sini ya. Dua buah array ini dideklarasikan untuk menyimpan data yang bersifat tetap, di mana array gaji menyimpan gaji pokok untuk golongan A pada indeks 0, golongan B pada indeks 1, dan golongan C pada indeks 2. Sedangkan array persen lembur atau array lembur ini menyimpan presentasi lembur di mana indeks 0 untuk 1 jam lembur, indeks 1 untuk 2 jam lembur, dan seterusnya hingga indeks 4 untuk lembur 5 jam atau lebih. Nah, penggunaan array ini membuat data lebih terstruktur dan mudah diakses. Kemudian yang kedua, input data dari pengguna.
Jadi program ini menggunakan class scanner ini ya, menggunakan class scanner untuk menerima masukan dari keyboard. Jadi nanti pada outputnya itu kita bisa memasukkan karyawan dengan golongan apa yang akan kita hitung. Nah, pengguna diminta memasukkan golongan karyawan ya di sini, input golongan karyawan A atau B atau C, dan jumlah jam lembur. Input jumlah jam lembur. Perintah to uppercase ini digunakan agar program tidak membedakan huruf besar dan kecil, sehingga input A kecil atau A besar itu tetap dianggap valid. Selanjutnya, penyelesaian golongan dengan struktur if. Nah, struktur if else if ini digunakan untuk menentukan nilai indeks gaji. Di sini ya, menentukan nilai indeks gaji berdasarkan golongan yang diinput. Nah, nilai indeks gaji ini nantinya berfungsi sebagai kunci untuk mengambil data gaji pokok dari array gaji. Di sini. Nah, jika golongan yang dimasukkan selain A, B, C, maka program outputnya akan menampilkan pesan error, golongan tidak valid. Kemudian yang selanjutnya, penyeleksian jam lembur dengan struktur if. Nah, struktur if else if ini pada jam lembur ini digunakan untuk menentukan besaran persentase lembur. Nah, program akan mencocokkan ya jumlah jam lembur dengan ketentuan yang ada di soal. Jika 1 jam lembur, maka masuk ke dalam array 0. Untuk lembur 5 jam atau lebih digunakan operator lebih dari atau sama dengan, sesuai ketentuan pada soal. Kemudian yang kelima, proses perhitungan dengan operator aritmetika. Di sini ya. Bagian akhir program ini menampilkan rincian lengkap yang terdiri dari golongan karyawan, kemudian gaji pokok, jam lembur, persentase lembur, gaji lembur, dan total gaji. Nah, perintah int ini atau integer ini digunakan untuk mengubah hasil perhitungan desimal menjadi bilangan bulat agar formatnya sesuai dengan mata uang rupiah. Nah, selanjutnya saya akan coba menjalankan program ini. Kita coba running. Ya, di sini sudah muncul outputnya. Ya, perhitungan gaji karyawan, input golongan karyawan A, B atau C. Di sini misalkan saya akan menghitung gaji karyawan dengan golongan B. Kemudian input jumlah jam lembur, misalkan karyawan tersebut lembur 2 jam. Nah, maka di sini ditampilkan hasilnya rincian gaji karyawan. Golongan karyawan B, gaji pokoknya Rp6.500.000, jam lemburnya 2 jam, presentasi lemburnya 32%, sesuai dengan ketentuan soal ya. Kemudian gaji lemburnya Rp2.080.000, karena 2 jam lembur itu adalah 32% dari gaji pokok. Maka nilainya gaji lembur ini adalah Rp2.080.000, sehingga total gajinya Rp2.080.000 ditambah Rp6.500.000, hasilnya Rp8.580.000. Kemudian saya akan coba jalankan lagi. Oke, misalkan di sini saya akan menghitung gaji karyawan bergolongan C. Jam lemburnya misalkan 8 jam. Nah, tadi sudah dikatakan pada soal bahwa lembur di atas atau sama dengan 5 jam ke atas lah, itu presentasi lemburnya adalah 38% dari gaji pokok. Maka hasil rincian gaji karyawan untuk karyawan C, golongan C yang gaji pokoknya Rp9.500.000, kemudian jam lemburnya 8 jam, maka presentasi lemburnya tetap 38% dari gaji pokok, sehingga gaji lemburnya Rp3.610.000 dan total gajinya adalah Rp13.110.000. Ya, demikian itulah praktik yang telah saya lakukan, yaitu membuat program sederhana tentang perhitungan gaji karyawan
untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Semoga video ini dapat memenuhi ketentuan penilaian tugas 3. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.